Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agis Gimnas Adrian, NIM C1052 dari Paralel 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang pernah dipelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan 14 mengenai praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik. Oke, untuk yang pertama itu materi mengenai ciri seksual primer dan juga sekunder. Seperti yang kita ketahui bahwa ciri seksual primer itu merupakan ciri seksual yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi. Kalau misalkan ciri sekunder itu yang tidak terlalu berhubungan langsung dengan proses reproduksi. Contohnya apa? Kalau misalkan ciri seksual primer itu biasanya itu ada ini, kalau pada jantan itu ada testis dan kalau misalkan pada betina itu adanya ovarium. Kalau misalkan ciri seksual sekunder itu sebenarnya ada dibagi dua, ada dimorfisme dan dikromatisme. Kalau dikromatisme itu mengenai warna dan corak tubuh dari si ikan itu sendiri. Kalau misalkan dimorfisme itu kita melihat dari ukuran, bentuk organ dan morfologinya. Nah, ini merupakan anatomi organ reproduksi teleos dan avertebrata. Kalau misalkan dari eh, udang itu terlihat misal kalau misalkan jantan dan betina salah satunya itu dari capitnya. Kalau misalkan capitnya itu lebih besar itu menandakan jantan, lebih kecil itu betina. Kalau misalkan dari kepiting itu dia dilihat dari abdomen. Abdomen itu nih ada yang di belakang tubuhnya ini tuh. Ini yang berbentuk segitiga. Kalau misalkan dia itu kelihatan banget kayak segitiga bentukannya kayak meruncing ke atas itu berarti ini menandakan bahwa kepiting ini jantan. Kalau misalkan kayak segitiganya itu melebar atau lebih besar itu menandakan betina. Nah, kalau misalkan kerang itu gimana? Kalau misalkan kerang-kerangan dilihat dari warnanya. Lanjut ke perkembangan gonad dan gambaran histologi atau seluler organ reproduksi ikan. Sebelum itu, gonad merupakan suatu organisme yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin atau gamet. Misalnya kayak ovari menghasilkan ovum, kemudian testis itu menghasilkan sperma. Nah, di sini dijelaskan bahwa pematangan gonad itu salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya itu lingkungan. Karena nantinya lingkungan ini akan memberikan perbedaan fotoperiod. Nah, terus apa untuk kita bisa mengatasi dari perkembangan gonad ini? Tekniknya itu bisa menggunakan rekayasa lingkungan menurut Sari et al. 2017. Lanjut, eh, selanjutnya adalah materi diameter telur dan juga fekunditas. Kita tahu bahwa telur itu dihasilkan dari hasil sintesis vitalogenin yang berlangsung pada organ hati biasa disebut dengan vitalogenesis. Lalu dalam pembentukan telur ini tentunya ada peran enzim dan juga hormon. Enzim ini akan memberikan pengaruh pada proses pembentukan kuning telur. Kemudian hormon ini juga membantu dari proses pembentukan telur, misal kayak follicle stimulating hormone dan juga luteinizing hormone. Terus faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi ke satu? Itu lihat kita dari pakannya kayak gimana. Kalau misalkan pakannya bagus ya produksi telurnya juga bagus. Kemudian kondisi induk. Kalau misalkan induknya stres itu cenderung apa ya dibilangnya telurnya itu cacat lah yang dihasilkan. Kemudian dari lingkungan juga kalau lingkungan mendukung mungkin produksi telurnya juga akan bagus, akan meningkat gitu.
Nah, di sini ada keterangan bahwa induk yang sudah pernah memijah sebelumnya itu akan lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan induk yang pertama kali memijah. Nah, dalam diameter telur ini kita juga harus mengetahui diameter telur. Diameter telur itu merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer skala. Di mana kalau misalkan sebaran garis tengahnya itu banyak, maka gonad itu sudah dikatakan matang. Terus sebaran garis tengah ini menandakan itu pola pemijahan. Nah, ada 4 metode yang dapat dilakukan dalam mengukur fekunditas telur. Sebelumnya ada pernyataan bahwa semakin besar diameter telur, maka fekunditasnya menurun. Kenapa? Karena ya kalau misalkan diameternya telur itu meningkat, berarti kan ukuran telurnya gede-gede. Dan fekunditas kan banyaknya telur yang dikeluarkan gitu ya. Ya kalau misalkan ukuran gede-gede itu di dalam tubuh ya berarti dia cuma dalam jumlah yang sedikit gitu. Kalau misalkan diameternya telur kecil-kecil mungkin dia dapat si dalam organnya itu bisa menampung telur yang lebih banyak begitu. Nah, metode pengukuran fekunditas pertama metode jumlah. Kalau metode jumlah itu berarti menghitung satu-satu. Kalau volumetrik itu dia menghitung volume keseluruhan. Kalau gravimetrik itu dengan cara menimbang berat telur keseluruhan. Kalau von Bayer itu menghitung garis tengah rata-rata telur dan volume telur dan dibanding dengan tabel dan Bayer. Di sini ada rumus fekunditas di mana F sama dengan G besar dibagi G kecil dikali N. F itu berarti fekunditas, kalau G itu berat gonad total dalam satuannya gram, kemudian G kecil itu berarti dia berat gonad contoh gram, kemudian dikali N. N itu jumlah telurnya. Nah, masuk ke HSI dan GSI. Telur yang terdapat pada gonad akan semakin membesar seiring dengan tingkat kematangan gonad yang terus meningkat. Ya, kalau misalkan gonadnya itu semakin matang, maka si telurnya juga akan ikut semakin matang. Makanya dalam setiap organisme itu ditandai TKG, tingkat kematangan gonad ke-1, ke-2, dan seterusnya. Dimana nanti pas sudah sampai misal TKG 4, itu berarti udah siap untuk dikeluarkan. Kemudian kalau HSI itu dia berhubungan dengan hati, adanya kandungan lemak tidak berlebihan pada ikan lele, hatinya akan berwarna merah. Seperti ini ya contohnya. Hati yang pucat pada lele merupakan kadar lemak yang berlebihan. Kandungan antioksidan pada kunyit yang dicampur dengan pakan menjadi langkah preventif bagi ikan lele dengan kadar lemak yang berlebihan. Jadi di sini ada cara alternatif atau cara mungkin bisa cara alami gitu ya untuk mengatasi gimana kalau lemak lele ini yang berlebihan itu di atasnya kayak apa? Ternyata bisa pakai kunyit yang memiliki kandungan antioksidan ini. Eh, Kemudian lanjut ke induksi hormon. Sebelumnya bahwa hormon itu merupakan bahan kimia yang dihasilkan dari jaringan khusus, kemudian disekresikan ke dalam darah, kemudian dibawa ke organ target. Biasanya yang umum itu jenis hormon pertama ada FSH, jadi follicle stimulating hormone. Itu biasanya untuk vitellogenesis atau pembentukan telur. Kemudian kedua luteinizing hormone itu untuk merangsang ovulasi.
Kemudian hormon reproduksi pada ikan dikendalikan oleh gonadotropin. Nanti gonadotropin ini dikendalikan oleh gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Jadi apa sih manfaat dari pemberian hormon pada ikan ini? Ke satu, itu untuk memperoleh gamet di luar musim pemijahan. Kemudian yang kedua itu memperoleh gamet lebih dini dan efisiensi produksi meningkat. Ada metode-metode yang dilakukan pada saat kita melakukan pemberian hormon. Ke satu, bisa secara oral. Oral itu artinya dia itu nanti si hormonnya itu dicampur ke dalam pakan. Kalau misalkan kedua itu perendaman. Perendaman nantinya misal sudah disiapkan air, nanti si air itu sudah diberi hormon. Jadi nanti si ikan itu tinggal direndam di air tersebut. Nah, yang ketiga itu pakai penyuntikan. Biasanya penyuntikannya itu dia di otot, kemudian pembuluh vena, kemudian ke otak. Di sini ada jenis-jenis hormon kayak PMSG, 17 alfa metil testosteron, 17 beta estradiol, ODEF, Melvaprim. Nah, misal kalau rematurasi itu makanya hormon OODEF. Kalau untuk mempercepat pemijahan, telur matang secara seragam, itu pakai Ovaprim. Nah, lanjut ke rekayasa kelamin. Rekayasa kelamin atau sex reversal itu teknik rekayasa genetik untuk menghasilkan benih unggul yang diperoleh dari induk ikan hasil seleksi. Misalnya kayak ginogenesis, androgenesis, kemudian polyploidy, sama sex reversal atau pembalikan kelamin. Pertama, ginogenesis. Ginogenesis itu merupakan suatu perkembangan embrio yang dikendalikan semata-mata itu oleh inti telur. Jadi, di ginogenesis ini, di sel spermanya itu materi genetiknya dinonaktifkan dengan cara kayak pemberian radiasi sinar X, sinar Y, dan sinar UV. Kemudian dikasih dimetil sulfat sebagai kimianya. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk mencegah lepasnya polar body 2. Kemudian pakai perlakuan kejut suhu, tekanan hidrostatik, dan juga bisa dengan kejut kimia. Yang kedua itu kalau androgenesis ini kebalikannya dari ginogenesis. Kalau androgenesis bagaimana caranya nanti keturunannya ini jadi jantan. Jadi semata-mata perkembangan embrionya ini dikembalikan oleh sel sperma. Dalam tahapnya itu nanti si sel telurnya yang membawa materi genetik itu materi genetiknya akan dinonaktifkan dengan disinari gamma. Kalau polyploidy itu proses terbentuknya individu polyploid yang memiliki lebih dari dua set kromosom. Nah, contohnya kalau ada feminisasi, kemudian ada maskulinisasi. Kalau biasanya kalau androgenesis itu pakai hormon 17 alfa metil testosteron. Kalau misalkan buat feminisasi, artinya pengen keturunannya itu betina, berarti pakai hormon estradiol 17 beta. Sama teknik seks reversal juga. Teknik seks reversal juga bisa dilakukan melalui oral yang tadi kayak campur pakan, kemudian berendam dan juga penyuntikan. Dosisnya kalau misalkan androgenesis itu 20 eh, miligram per kilogram metil testosteron. Nah, ini ada bahan-bahan kayak misalkan hormon, madu, air kelapa ini untuk androgenesis gitu. Kemudian nanti pas dalam praktikumnya, pas rekayasa kelamin itu ada namanya asetokarmin. Kalau asetokarmin itu larutan berfungsi menjadi pewarna penat ikan.
untuk dibesar di paspor. Caranya kayak ikan dibedah dulu, kita ambil gonatnya dicincang di atas kasus objek, kita taruh airnya dan bentuk. Nah, lanjut ke bioasai. Bioasai itu metode yang menggunakan bahan-bahan hidup untuk mendeteksi zat dan menentukan potensi toksisitas bahan kimia yang terkontaminasi. Bioasai umumnya digunakan untuk menyaring bahan kimia yang berpotensi berbahaya di tanah yang terkontaminasi air minum, air limbah, makanan, dan bahan lain. Nah, preparasi bioasai ini simpelnya, jadi itu dia kayak uji gitu. Misal, apakah bahan kimia ini untuk cocok untuk ikan A atau ikan B, gimana reaksinya dan segala macam. Dan ujinya biasa itu ada namanya ELISA atau enzim lin immunosorbent assay. Jadi itu merupakan teknik biokimia untuk mendeteksi adanya antigen atau antibodi suatu sampel. Jenisnya ada direct, indirect, dan juga sandwich. Kalau misalkan direct itu kayak cepat, langkahnya sedikit, reaktivitas hilang, antibodi sekundernya dihilangkan. Kalau indirect itu kayak antibodi sekunder tersedia komersial, sensitifnya meningkat, dan segala macam. Kalau sandwich kayak kekhususannya tinggi, itu tuh cocok untuk sampel. Lanjut ke preservasi gonad, di mana kalau preservasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat fungsi sperma. Jadi bahwa preservasi ini tergolong kegiatan kriopreservasi yang menggunakan suhu rendah. Tujuannya apa? Tujuannya itu ke satu, untuk intensifikasi produksi benih, menghindari gamet mengalami overplanning, memungkinkan pemijahan saat pemetaan gonad yang berbeda, itu memudahkan pemindahan sel sperma. Nah, dalam pelaksanaan itu biasa memakai larutan extender atau media pengencer. Itu sebagai sumber nutrisi dan bahan penginduksi awal sperma dan meningkatnya fertilitas sperma. Bisa pakai air kelapa, isotonik, pakai madu. Bisa. Ketentuan extender ini pertama tidak boleh beracun tentunya. Kedua bersifat isotonik. Ketiga bisa mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi spermatozoa. Kemudian menyediakan sumber nutrisi. Jadi bahwa proses pengetahan gonad menggunakan ikan jantan yang sudah matang gonad. Larutan yang baik bagi sperma ini yang sudah dijelaskan, preservasi gonad menggantikan biaya penggunaan induk. Jadi kalau preservasi itu jadi kita menyimpan sel sperma untuk dipakai di kebutuhan yang akan datang. Misal untuk ikan yang susah untuk memijah bisa kita apa namanya pakai pemijahan buatan. Dengan preservasi gonad ini kita menyimpan gonad tapi tidak apa masih mengandung materi genetiknya, masih jadi kita saya dibekukan di sini tidak sampai mati begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.